di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kembali lagi kita bersama-sama beribadah dalam ibadah sekolah minggu online kita. Yuk kita akan bersama-sama memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kembali kami datang saat ini untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua dimanapun saat ini kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah sekolah minggu kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, kita akan mulai. Kita akan nyanyikan satu pujian, duduk senang, berjalan senang. Puji Tuhan, walaupun kita harus beribadah juga di rumah sekolah minggunya, tetapi kita percaya, kita bergembira, dan kita bersenang di dalam Tuhan. Baiklah adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan kembali. Kita akan pujikan pujian Happy Ya Ya Ya. Mari kita bersama-sama bergembira menyanyikan pujian ini. Siang jadi malam, malam jadi dia.
di dalam Tuhan, kini saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Yuk, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah bersama-sama memuji, memuliakan Engkau. Kini saatnya kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, selamat menyaksikan dan mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sampai bertemu lagi dalam ibadah minggu depan. Shalom. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kakak akan bercerita tentang Yesus dan anak-anak. Yesus dan anak-anak. Suatu hari, para orang tua membawa anak-anak mereka untuk berjumpa Yesus. Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa dulu orang-orang tua membawa anak-anak untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, ada beberapa ibu datang juga membawa bayi-bayi yang masih kecil di tangan mereka. Mereka ingin Tuhan supaya menumpangkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Tapi adik-adik perlu ketahui bahwa pada saat itu banyak murid-murid Tuhan Yesus juga yang hadir di situ. Ketika murid-murid Tuhan Yesus melihat bahwa banyak orang-orang yang datang untuk berjumpa dengan Yesus dengan membawa anak-anak kecil itu, murid-murid Tuhan Yesus itu pun marah. Mereka tidak suka, mereka tidak senang melihat orang-orang tua membawa anak-anaknya datang kepada Tuhan. Murid-murid Tuhan Yesus pun berteriak, "Jangan ganggu Tuhan, sebab Tuhan sedang sibuk melayani ataupun sedang sibuk untuk memberitakan firman Tuhan." Jadi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus pun mereka sangat tidak suka melihat anak-anak yang datang kepada Tuhan. Ya, jadi murid-murid Tuhan bilang bahwa Tuhan sedang sibuk memberitakan firman Tuhan, sedang sibuk menyampaikan kebenaran Injil Tuhan. Tetapi Tuhan tidak seperti murid-muridnya. Justru Tuhan lebih senang ketika anak-anak datang kepada Tuhan. Ya, justru Tuhan Yesus senang kalau anak-anak datang kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus pun berbicara kepada murid-muridnya, jangan pernah menolak anak-anak. Waduh, akhirnya murid-murid sadar, oh ternyata Tuhan mau menerima anak-anak datang kepadanya. Ya, jadi Tuhan pun menegur murid-muridnya supaya tidak boleh ada orang yang menolak anak-anak itu datang kepada Tuhan. Biarkan mereka datang kepadaku. Ya, Tuhan pun berbicara kepada murid-murid Tuhan. Kerajaanku sendiri dari orang-orang yang selalu percaya, mengasihi, rendah hati, dan selalu mau mengampuni seperti anak-anak. Ya, justru anak-anak ini menjadi teladan, sebab kerajaan Tuhan ataupun surga Tuhan hanya diterima bagi orang yang selalu percaya, mengasihi, rendah hati, dan selalu mengampuni kayak anak-anak. Ya, kalau anak-anak itu tau nggak adik-adik, habis berantem, waduh, ribut mainan gitu, nggak selang berapa lama baikan lagi. Tapi kalau orang dewasa, waduh, bisa kadang bertahun-tahun, bahkan sampai melakukan kekerasan. Ya, justru Tuhan menjadikan anak-anak teladan supaya biarkan anak-anak ini datang, sebab hanya orang-orang yang seperti anak-anak kecil ini, ya, mau mengampuni, rendah hati, mengasihi, selalu percaya, ya, itu yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Justru Tuhan Yesus memeluk anak-anak itu satu persatu.
Jadi anak-anak yang datang kepada Tuhan, Tuhan Yesus peluk, Tuhan Yesus berkati, dan Tuhan dengan lembut menumpangkan tangan atas mereka, ya, dan memberkati mereka. Para murid pun yang menyaksikan itu heran. Tuhan kok mau ya ngelayanin anak-anak kecil? Jangan salah. Karena anak-anak kecil tadi disampaikan Tuhan apa? Justru dialah teladan kalau bagi orang-orang dewasa. Kalau kamu mau masuk surga harus punya ciri-ciri kayak anak-anak kecil, mau mengampuni, ya, rendah hati, gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, Tuhan akhirnya lebih banyak pada saat itu memberikan perhatian kepada anak-anak kecil daripada orang-orang dewasa yang pada saat itu hadir, ya. Orang tuanya yang bawa anak kecil, diserahkan anaknya, Tuhan Yesus tumpang tangan, lalu diberkati, ya. Dan di lain waktu beberapa murid saling berdebat, ya. Pada suatu hari murid-murid itu saling berdebat. Mereka bingung, kok Tuhan bisa ya bicara bahwa hanya orang yang seperti anak kecil yang bisa masuk surga. Mereka pun saling berdebat. Waduh, ini Tuhan Yesus gimana nih, bagaimana? Ya, akhirnya mereka pun mulai berdebat. Akhirnya Tuhan mempertanyakan, apa yang kamu perdebatkan? Murid Tuhan berbicara, siapakah Tuhan yang terbesar nanti dalam kerajaan surga, katanya. Ya, murid-murid Tuhan menjawab, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Yesus akhirnya segera menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka, di tengah murid-murid Tuhan. Dia pun menyatakan, kecuali kamu memiliki hati seperti anak kecil dan menjadi seperti mereka, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaanku. Jadi kita harus memiliki hati seperti anak kecil, ya. Kita harus seperti anak kecil yang mau mengampuni, mengasihi, ya. Kalau ribut kalau bertengkar nggak pakai sampai bertahun-tahun baru baikan. Kayak anak kecil bertengkar sebentar udah baikan, main bareng-bareng lagi, ya. Hahaha, pokoknya senang-senang. Dan seorang anak tidak berusaha menjadi penting dan kaya untuk memperoleh kekuasaan dan ketenaran. Nah, itu adik-adik, Tuhan menyampaikan, karena anak-anak itu tidak mau menjadi, aku yang paling penting, aku yang paling hebat, aku yang paling bisa begini, tidak, ya. Karena seorang anak itu yang ada adalah bagaimana dia menyayangi orang tuanya, menghormati orang tuanya, percaya kepada orang tua yang mengurusnya, ya. Jadi siapapun yang rendah hati dan percaya Bapa surgawi seperti anak kecil yang percaya kepada orang tuanya, yaitu sepenuhnya dialah orang yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Akhirnya Yesus pun melanjutkan percakapannya. Lebih baik mengalungkan di leher, ya. Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dan orang-orang yang ada, lebih baik mengalungkan batu di leher seseorang dan menenggelamkan ke dalam laut daripada membawa seorang anak kecil jauh dari hadapan Tuhan atau menjerumuskan anak kecil ke dalam dosa, ya. Jadi adik-adik yang dikasihi Tuhan, Tuhan sampai memberikan perumpamaan seperti itu. Begitu berharganya, begitu pentingnya anak-anak kecil, sampai Tuhan bilang, siapapun yang menjerumuskan, siapapun yang membuat anak-anak kecil ini jauh dari hadapan Tuhan sehingga nggak mau menyembah Tuhan, maka yang paling pantas buat orang itu adalah dikalungin batu langsung dilemparkan ke laut. Sebab kenapa? Karena orang yang menjerumuskan orang lain berarti membuat orang lain masuk di dalam kebinasaan, adik-adik. Oleh sebab itu adik-adik yang saat ini bersama-sama ibadah online, ingat, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak secara luar biasa. Justru Tuhan Yesus menjadikan anak-anak teladan bagi orang-orang dewasa. Kalau engkau orang-orang dewasa mau masuk surga, belajarlah seperti anak-anak
kecil. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah cerita firman Tuhan hari ini tentang Yesus dan anak-anak. Jadi buat kita semuanya, jangan pernah merasa aku anak-anak, Tuhan Yesus pasti nggak mengasihi aku. Aku masih kecil, Tuhan Yesus pasti nggak ada bersama dengan aku. Ingat bahwa anak-anak memiliki malaikat di surga yang selalu menjaga. Ya. Jadi kata Yesus bahwa anak-anak ini memiliki malaikat di surga yang selalu menjaga adik-adik yang dikasihi. Jadi tetap percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi hidup kita. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Walaupun kita masih anak-anak, tapi percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Yuk kita akan berdoa adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Yesus dan anak-anak. Kami tidak merasa rendah diri, kami tidak merasa bahwa diri kami tidak berarti di hadapan Tuhan dengan usia kami yang masih anak-anak. Tetapi sesuai dengan firman Tuhan, ternyata kanak-kanak sangat berharga di mata Tuhan. Ternyata kanak-kanak justru dijadikan teladan bagi orang dewasa. Kalau engkau mau masuk kerajaan surga, maka engkau harus hidup seperti anak-anak, di mana di situ ada pengampunan, mengasihi, dan kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami akhiri buat ibadah online sekolah minggu ini, dan engkau akan pertemukan kami kembali di ibadah online yang akan datang. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai hidup kami dari saat ini sampai kekal selamanya. Haleluya. Amin. Oke adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, sampai ketemu lagi di ibadah online yang akan datang. Shalom.